saya bersedia minta maaf ke Pak JK dan ke publik selama dengan... Jadi intinya adalah pintu maaf tetap terbuka, tapi proses hukum tetap berjalan. Proses hukum biarkan berjalan. Tapi kalau begitu, ya saya menyatakan saya tidak akan minta maaf kalau begitu. Karena toh ujung-ujungnya tetap akan dijalani proses hukumnya. Buat saya nggak apa-apa. Anda kembali diinterupsi pemirsa, saya langsung ke Bung Ade lagi. Bung Ade. Bung Ade yang mana nih? Bung Ade Armando. Bung Ade Armando. Kan nih. Ya kan? Bung Ade Armando. Anda kan karena kasus ini nih, Anda akhirnya memilih mundur dari PSI. Iya. Kenapa? Iya, jadi terima kasih Anda bertanya begini ya, karena masih banyak orang yang memang masih bingung kenapa saya harus mundur dari PSI. Ini bukan urusannya dengan beliau-beliau ini, tapi serangan terhadap PSI akhirnya, jadi kan serangannya kan harusnya ke saya, ya. Saya lah yang saya katakan tadi, saya paling bertanggung jawab terhadap apa yang saya buat di Cokro TV. Cokro TV itu pemretnya saya, jadi saya tidak akan mengatakan, oh itu bukan salah saya gitu. Itu kalau itu salah saya. Tapi saya menganggap itu nggak salah. Oke. Tapi masalahnya serangannya itu melalui berbagai medsos, berbagai pernyataan itu adalah bukan hanya yang saya yang salah, sampai ada surat yang mengatakan kepada para pengurus PSI bahwa kalau di PSI masih ada Ade Armando yang anti-Islam, ya, kami tidak akan mendukung PSI. Saya merasa kok teman-teman jadinya terbebani dengan apa yang saya lakukan. Saya tetap merasa saya tidak bersalah ya, tapi kok jadi orang-orang teman-teman saya ini yang sedang berjuang untuk membangun sebuah partai yang kan sebelumnya belum diterima di parlemen kan, parliamentary threshold kita nggak sampai 4 waktu itu. Jadi sekarang di bawah Mas Kaisang yang juga kita berharap di atasnya ada Pak Jokowi lagi, ini akan bergerak pelan-pelan ke atas ya. Nah dalam proses itu tiba-tiba terjadilah kejadian saya ini. Nah masalahnya seperti tadi saya katakan, banyak orang yang menyerangnya tuh bukan menyerang saya, tapi menyerang juga PSI, menyerang juga Jokowi. Bung Ade, di beberapa media juga menyampaikan bahwa Bung Ade ini siap untuk minta maaf ke JK dan juga ke publik. Kalau misalnya memang Anda siap untuk minta maaf ke Pak JK dan juga publik, kalau ada potensi damai? Oh saya kan katakan, ya bahwa saya bersedia minta maaf ke Pak JK dan ke publik selama dengan pembicaraan yang proporsional ya. Saya akan mengatakan saya tidak memfitnah Bapak, saya tidak sedang memprovokasi umat Islam ataupun umat Kristen untuk marah. Saya tidak sedang mengadu domba ya. Tapi kalau itu terasa seperti sesuatu yang mengganggu, saya akan minta maaf ya. Juga kepada umat Islam yang barangkali menurut saya punya mispersepsi terhadap saya bahwa saya itu adalah orang yang anti Islam. Saya itu tidak anti-Islam. Bang Saiful aja kok yang marah sama Bapak. Bang Saiful aja. Bang Saiful gimana tanggapannya? Jangan kita bawa-bawa umat Islam. Kita persempit lah persoalan ini. Jadi jangan Bung Ade kalau ini saya terus terang aja ya, saya mau menyampaikan Mbak Diandra bahwa ketika kemudian Pak Ade Armando meminta bantuan hukum untuk kita menjadi pendamping hukumnya, misalkan jikalau andai kata, kalau saja contohnya diberikan kesempatan untuk kami membela, ya saya tentu akan berhadapan dengan Bang Saifullah Hamid. Bahwa Bang Saifullah, Anda harus bisa membuktikan bahwa betul-betul ada penghasutan. Bila tidak, saya akan berhadapan dengan Bang Saifullah, bahkan berhadapan dengan Bang Saiful dulu ya. Itu aja. Bung Saiful silakan. Baik, jadi gini, kami sejak awal konsisten bahwa kami fokus pada apa yang dilakukan oleh Bang Ade ya dan kawan-kawan. Kami tidak pernah mengaitkan apa yang dilakukan itu dengan aktivitasnya yang lain, termasuk aktivitas kepartaian tentunya. Kami fokus pada apa yang beliau lakukan yang kami nilai bahwa itu berpotensi untuk kemudian menimbulkan disharmoni antar umat beragama. Itu concern kita. Dan itu kami dasarkan dengan analisa yang tadi juga sudah saya paparkan. Terkait apa yang disampaikan Bung Ade soal itu tipis saya tidak mau bicara itu. Ya, itu proses of law. Kenapa? Ini sudah masuk dalam wilayah hukum, sudah masuk dalam laporan polisi, sudah menjadi ranahnya kepolisian. Soal tipis dan tebal kita punya pendapat. Boleh kita Bang Saifullah. Ya tentunya. Nanti kita buktikan di peradilan. Bukan ranah kami lagi untuk menilai. Itu sudah kewenangannya kepolisian. Ranahnya aparat penegak hukum. Nanti mereka yang akan harus membuktikan. Nanti kita dukung dengan bukti-bukti yang kita punya. Saya kira seperti itu. Bung Abdul? Menanggapi yang
permintaan maaf dari Bung Ade. Permintaan maaf. Jadi sebagaimana yang disampaikan Pak JK bahwa siapapun pihak yang memainkan sentimen atau menyerang beliau dengan isu penistaan, dan ini daya rusaknya sungguh luar biasa karena sudah menciptakan kegaduhan dan saling pertengkaran antara umat Kristen. Terus kalau kita baca di medsos itu kan pertengkaran sangat tajam tuh. Sehingga beliau berharap tetap ini dibawa aja untuk diselesaikan di meja hukum. Nanti soal orangnya ya itu personal ya. Nanti mungkin Pak JK apakah memaafkan atau tidak. Tapi kalau saya sih beliau kan pendamai dan ini. Tapi soal perbuatannya, kalau soal orang mungkinlah kita harus saling memaafkan. Tapi soal perbuatannya yang sungguh luar biasa daya rusaknya. Bagaimana seorang Pak JK yang rekam jejaknya itu adalah menghabiskan sekian paruh. Saya rasa interupsi Bung Abdul terlalu menggiring bahan ini kepada persoalan bahwa ada terjadi tajam dan terjadi silang pendapat di media sosial. Saya rasa masyarakat Indonesia sudah sangat memahami keseluruhan Bung Abdul bahwa Pak JK itu siapa, Ade Armando itu siapa, dan saya yakin betul bahwa masyarakat Indonesia tidak akan pernah sedikit pun berpikir bahwa Pak JK ini adalah seorang provokator. Tidak mungkin. Kenapa? Beliau adalah pendamai kok. Itu nyata. Dan itulah yang saya anggap bahwa Bang Abdul juga jangan menggiring dong. Bahwa Pak JK seolah-olah difitnah dan dijatuhkan martabatnya di sini gitu. Bayangkan Bung Abdul. Mbak Diandra, gini. Bagaimana dengan kita melihat ada teman-teman pelapor yang 19 itu melaporkan Pak JK hari ini. Iya dong. Nah, itu yang Pak JK juga mau sampaikan bahwa ya silakan nanti yang Bung Ade dan kawan-kawan kan sudah dilaporkan. Dan yang melaporkan ini bukan pasal tuduhan fitnah atau pencemaran. Yang dilaporkan adalah pasal 247 dan 32 penghasutan atau provokasi tadi. Nanti aja diuji di Bareskrim yang sudah dilaporkan di sana kayak gitu. Jadi intinya adalah pintu maaf tetap terbuka, tapi proses hukum tetap berjalan. Proses hukum biarkan berjalan. Tapi kalau begitu, ya saya menyatakan saya tidak akan minta maaf kalau begitu, karena toh ujung-ujungnya tetap akan dijalani proses hukumnya. Buat saya nggak apa-apa. Ya saya cuma ingin mengatakan kepada publik, pada Anda, nih saya tidak berniat untuk memfitnah Pak JK, saya tidak bermaksud untuk memprovokasi, tidak bermaksud untuk mengadu domba, tidak ada tuduhan tentang bahwa Pak JK telah menodai agama Islam, tidak pernah. Ya. Tapi kalau ini mau diperkarakan secara hukum, saya setuju. Saya nggak ada masalah ya. Tapi memang kalau begitu, kan tadi Anda katakan di sebuah stasiun lain, saya sebenarnya sudah bilang, saya bersedia minta maaf dan bersedia minta maaf kepada Islam. Tapi juga lucu, begitu, karena Bung Ade ini bersedia minta maaf, tapi sisi lain tidak mengakui apa yang dia lakukan itu salah. Kan ini aneh. Buat apa minta maaf kalau memang tidak merasa salah? Minta maaf. Kan ini kan aneh. Enggak dong, Pak JK minta maaf. Jadi begini, orang yang meminta maaf itu perasaannya Pak JK. Ini bukan soal perasaan. Ini jadi orang yang meminta maaf itu Bang adalah orang yang melakukan kesalahan. Abang terlalu menjustifikasi Bung Ade Armando sebagai orang yang sudah melakukan kesalahan. Yang sudah nyata-nyata dilakukan. Iya kan? Ini yang akan kita uji. Bang Saifullah yang kadang-kadang saya berpikir ada sentimen pribadi Bang Saifullah ini. Saya tarik. Bang Saifullah ada sentimen pribadi dengan Ade Armando ini. Saya melihat itu. Ada sentimen pribadi. Saya sudah sampaikan. Saya tidak bersedia minta maaf. Saya tarik. Begini Mbak Dina, ini kalau kita lihat rekam jejaknya Bung Ade, sebenarnya ini Bung Ade ini harus punya evaluasi lah. Apa? Gini, kalau nggak salah di tahun 2017 ya, kalau nggak salah Bung Ade ini kan ada statusnya sebagai tersangka yang kasusnya. Ini kan pribadi Bung Abdul. Sebentar Bung Abdul ini udah membawa pribadi dan kami keberatan dengan itu hal-hal seperti Bung Ade, itu. jangan dulu Bung Ade. Konteksnya apa nih Bung? Konteksnya adalah begini. Kalau Bung Ade merasa bahwa dengan meminta maaf itu dan perkara itu selesai, harusnya kan dia tengok juga bahwa ada rekam jejak dia yang ternyata tidak sekedar dengan meminta maaf. Itu udah selesai Bung Abdul. Itu sudah selesai. Untuk itu, kalau soal sebagai manusia mungkin bisa dimaafkan. Tetapi perbuatan yang sudah terlanjur itu... Saya tidak mau minta maaf. Jadi nggak perlu memaafkan. Iya. Artinya begini, itu tadi saya sampaikan bahwa kan ini sisi lain Bung Ade Armando bilang mau minta maaf tapi tidak mengakui apa yang sudah dia lakukan itu salah. Kan ini jadi kontradiksi ini kan. Gitu. Nah, terserah.
Oke, Ya, itu jelas, kontradiksi jelas itu. Tidak, Ini karena kan- Bung Baik. Saiful menjustifikasi Bung Ade Armando itu sudah Bersalah. melakukan kesalahan yang fatal, Baik. gitu loh. Saya Sementara ambil ini kan intinya masih di tunggu, sini. kita tunggu kami proses menempuh upaya hukum membuktikan bahwa kami tidak mengadili Bung yang harus Ade. kita lihat. Kita Baik, memilih proses of Bung Ade. law, ya kan? Saya ambil intinya. Jadi Bung Ade Armando ini di dalam kesempatan interupsi malam hari ini menarik ucapannya untuk Bersedia meminta maaf. Tidak usah. Tidak usah minta maaf. Tidak usah. Oke, baik. Pemirsa, terima kasih banyak kasih. Bung Ade Makasih. Armando dan Bung Ade Darmawan. Terima kasih Bung Abdul, Bung Syaifullah. Pemirsa, di tengah bisingnya narasi yang dibutuhkan, bukan sensasi, melainkan kejernihan informasi dan kedamaian demokrasi. Saya Diandra Mukni, nantikan interupsi tadi.